Selamat pagi anak-anakku yang cantik dan ganteng. Setenggara timur dan mengates manoni, ngates manmanan tatat kedek komungkang fogani, bagui mababaran rumah agani. Pas tidak mana mumno mana topor babaran mau ni. Ikai pahamay ni Victor Rani Buray man si Tes, neng Tes. Ay po ni manipat ngerol batasan na pumpah ni. Sunatin po manang bait manat manigit mahoy tutong na hoto ni Vitonod na tabiag. Ay po na may baran tabiag. Ay po na may baran optik may dik naman sao ni. Atin na kandiag ning ko na hulong kumfaga ni. Nong rekit na rin po mga at ni. Shalom untuk kita semua. Datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan di Jemaat Kemit Ebenezer Noekas Muti, Desa Erbaun. Bapak-bapak semua, mari kita sambut Bapak Gubernur dan rombongan menuju lokasi Kebun Syokor TPS yang sudah disiapkan oleh Dinas bersama Bapak Ketua Majelis Klasis Amarasi Barat. Untuk boleh melakukan gerakan tanam simbolis perdana untuk TJPS Pulang Kemitraan di Kemit Ebenezer Noekas Muti seluas 30 hektar. Kita berikan tepuk tangan. Sebagai informasi untuk kita semua bahwa kebun contoh ini akan dimanfaatkan oleh 6 kelompok TJPS Jemaat Ebenezer Noekas Muti untuk dapat belajar dan akan mereplikasinya di lahan persawahan yang 30 hektar. Dan tentunya ini menjadi sukacita dan kebanggaan kita semua Jemaat Kemit Ebenezer Noekas Muti untuk kita ada bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian, di area ini juga akan dikembangkan pemberdayaan ayam kuk oleh 7 kelompok dengan 1.200 bibit dan Amarasi Barat, Bapak Pendeta Wing Nunuhitu STH, dipersilakan. Baik, shalom. Selamat siang Bapak-Bapak, Tuhan yang saya hormati, Bapak Gubernur, Bapak Diklat Sekedar bersama dengan rombongan dari berbagai dinas yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah Jemaat Ebenezer Noekas Muti Amarasi Barat. Yang terhormat Bapak Bupati dan yang mewakili Bapak Priskoro yang sudah hadir bersama kami, aparat desa Erbaun, dan juga yang saya kasihi Bapak Pendeta Erik ya, bersama dengan seluruh majelis dan jemaat Ebenezer Noekas Muti yang sungguh luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Bapak Pendeta Erik. Saya masih ingat dulu Prabu waktu pencalonan pertama ya, tahun berapa ya? 2011 ya, kalau tidak salah 2003 ya. Bilang Tuhan menciptakan dunia ini tidak ada maksud ya. Pasti ada maksud dan ada hal baik yang Tuhan akan jadikan di tempat-tempat yang Tuhan ciptakan, termasuk di tengah-tengah jemaat di
Barat khususnya di Desa Erbau, dan lebih khususnya lagi di Jemaat Ebenezer Noyes Muti. Saya yakin bahwa tempat ini juga diberkati oleh Tuhan untuk dikelola dengan baik untuk kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga jemaat di Ebenezer Noyes Muti dan di Desa Erbau. Tinggal bagaimana Bapak Mama membangun hubungan yang baik dengan pemerintah agar pemerintah bisa minimal mendampingi Bapak Mama untuk lebih berkreasi lagi mengelola alam yang Tuhan titipkan ini, dan semua hasil itu tentu untuk kebaikan Bapak Mama, seluruh masyarakat dan juga jemaat Ebenezer Noyes Muti. Kita tahu bahwa tempat ini sebenarnya bagus, sangat baik, tinggal keseriusan Bapak Mama. Keseriusan Bapak Mama di dalam mengambil kesempatan berjejaring dengan pemerintah provinsi ini, sehingga manfaatnya itu sangat luar biasa bagi Bapak Mama sekalian. Saya pikir pola kerja kita juga harus dibangun, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dan bantuan yang kita terima ini betul-betul bermanfaat. Karena kebanyakan ya, dari tahun ke tahun itu pemerintah dengan sukacita berbagi dengan kita, membantu masyarakat. Kembali lagi kepada kita, mau serius atau tidak. Ya, banyak kejadiannya bantuan-bantuan dari pemerintah itu ya 2-3 bulan itu masyarakat jemaat kita begitu semangat, tapi setelah itu ya dia kembali lagi, tahun depan lagi minta lagi. Tapi harapan kami di Jemaat Erbau ini adalah hal pertama yang Bapak merasakan, jaga itu baik-baik, kelola itu dengan baik-baik, sehingga di tahun-tahun yang akan datang lagi itu pemerintah bisa memperhatikan tempat-tempat yang lain. Dan kita sudah mandiri di sini, sudah bisa berusaha sendiri, membangun masyarakat kita sendiri, dan kita bisa menjadi contoh bagi masyarakat di tempat yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur yang sudah dengan sukacita mau membantu masyarakat di sini. Ya. Biar ini juga menjadi berkat tersendiri bagi kita. Dan kita juga sebagai gereja terus pasti mendukung, mendoakan bagi pemerintah agar pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan dan untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kita di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, selamat berusaha, selamat berkarya, ya, selamat menuju kebaharuan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Klasis Amarasi Barat yang sudah menyampaikan suara gembala untuk kami semua. Selanjutnya, Bapak Mama hadirin semua, kita akan mendengarkan refleksi singkat dari Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Noyes Muti, Bapak Pendeta Noverikus Dalsimus Maufa STH, dipersilahkan. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, dalam semangat kebangsaan seperti tadi salam sudah disampaikan, saya mengucapkan kata shalom untuk kita semua. Shalom. Yang pertama, kami sungguh-sungguh sangat bersyukur hari ini, hari yang luar biasa. Bapak Gubernur bersama dengan rombongan yang ada di sini. Ini merupakan kerinduan kami Jemaat Ebenezer Noyes Muti untuk bisa bertemu dengan Bapak Gubernur. Dan dalam kesempatan yang bermartabat ini, saya menyampaikan beberapa hal tentang kami Jemaat Ebenezer Noyes Muti. Bapak Gubernur dan saudara-saudari semua, mungkin waktu datang ke sini kita semua kehilangan sukacita karena jalan yang memacu adrenalin dan memicu emosi. Dari hot mix kita masuk di hot in cream. Tapi bagi kami ini hal yang biasa. Bapak Ibu, kami memiliki banyak potensi. Jagung, kami menguasai pasar bau. Begitupun dengan telur ayam kampung. Kami adalah peternak sapi yang handal.
Sehingga ada satu ungkapan bilang, orang Fatulego yang punya sapi, tapi orang Amarasi yang kaya oleh sapi. Pohon kelor di sini terlalu subur, bahkan kami anggap tanaman pengganggu ketika kami buka kebun baru. Dan jujur semua potensi ini Bapak, kami baru sadar, atau mau dibilang terlambat sadar, karena sejak Bapak Victor menjabat Gubernur NTT, ada begitu banyak gagasan hebat dan gagasan yang sangat baik, terkhususnya menyangkut dengan kelor, menyangkut dengan jagung, menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga jemaah. Walaupun kami sudah terlambat, tapi untuk sebuah kebaikan tidak pernah ada kata terlambat. Semangat itu yang kami miliki untuk mulai mengkonkretkan gagasan Bapak Gubernur melalui Properjen, program pemberdayaan ekonomi jemaah, yang di dalamnya ada program hemat hutan emas hijau jemaah, yaitu berupa penanaman kelor. TJPS, tanam jagung panen sapi versi pemerintah, kami di gereja punya tanam jagung panen sejahtera. Yang berikut ada pengembangan ayam kuk dan juga mini pabrik pakan ternak. Kami memiliki semangat, tapi kami pun membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Oleh karena itu kami berharap melalui acara launching Properjen saat ini kami dapat menggali semua potensi kami. Kami memiliki bahan baku, baik itu jagung, kelor, dan kami melalui bahan baku ini ada produk turunan yang dapat kami kembangkan. Bahkan kami adalah produsen ayam kampung, telur ayam kampung, tapi kami tidak menjadi konsumen, sehingga kasus stunting di wilayah kami cukup tinggi. Melalui program-program ini diharapkan juga agar lahan tidur yang ada di wilayah kami dapat dikelola, sehingga kami bisa panggil pulang kami pun saudara yang sementara ini menjadi buruh migran di negeri orang. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan kami percaya segala hal baik yang kita bicarakan di Tuhan rumah pasti akan berdampak luar biasa untuk kita semua. Terakhir kami menitipkan keresahan kami. Kami memiliki hasil yang baik di musim penghujan, tapi pada saat itu tidak ada auto yang berani masuk ke kampung kami untuk mengangkut hasil kebun kami. Di belakang dan di rumah jemaat itu masih bertumpuk hasil panen jagung. Beberapa waktu yang lalu oleh terkendala transportasi menyangkut dengan jalan. Jika jalan yang kami lalui ini bisa dilalui pada musim hujan, tentunya kami tidak akan lagi kehilangan sukacita seperti kedatangan awal Bapak Mama saudara-saudari di tempat ini. Demikian suara hati kami. Atas perhatian dari Bapak Gubernur dan semua jajarannya kami ucapkan limpah terima kasih. Menutup refleksi ini, saya mengutip Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 yang mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kami akan memulai Properjen ini. Kami akan bersemangat untuk hal ini, siap mengerjakannya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Gubernur. Terima kasih untuk kita semua. Kami tetap terus mohon dukungan doa dan juga semangat dari kita semua. Shalom. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Noe Kasmuti untuk refleksinya dan juga suara hati yang diberikan kepada kami untuk memberikan semangat serta motivasi Jemaat Ebenezer Noe Kasmuti supaya kami tetap optimis dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi jemaat yang dikenal dengan nama Properjen. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Properjen Jemaat Ebenezer Noe Kasmuti. Bapak Mama hadirin semua, selanjutnya kita akan mengikuti ungkapan hati masyarakat dari Bapak Kepala Desa Erbaun, Bapak Daud Noprihas, dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Gubernur, pada hari ini di Jemaat Ebenezer Noe Kasmuti Dusun 2 Kobe menjadi hari paling bersejarah, oleh karena
hadir Bapak Gubernur, orang nomor 1 NTT. Kami di Desa Baum ada 475 kakak. Terdapat 4 dusun, dan khusus di dusun 2 Kobe ini ada 137 kakak. Dengan kehadiran Bapak Gubernur saat ini membuat kami semakin merasa bangga, bahkan yakin bahwa Bapak tidak pernah lupa janji, di mana sebagai seorang pemimpin harus tidak pernah mengingkar janji. Waktu kami diperkenankan untuk bertemu dengan Bapak Gubernur di ruang kerja Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, Bapak berjanji untuk datang melihat kami di Kobe ini. Dan hari ini Bapak sudah ada di tengah-tengah kami. Ini adalah cara Tuhan yang paling indah untuk mempertemukan kita semua. Kami mohon maaf jika sepanjang kedatangan Bapak Gubernur dan semua undangan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua, terutama kondisi jalan kami yang sempat dilewati tadi. Inilah kondisi kami sebagai orang tua, sebagai tokoh jemaat, tokoh masyarakat, bahkan kepala desa Terbaum. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami di kesempatan berikutnya. Sebagai harapan dan doakan, Bapak baru datang melihat kami di sini. Kami berharap agar kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kami masih mau melihat Bapak urus kami semua di sini. Kami mau supaya Bapak memimpin NTT ini lagi. Betul kok Bapak Mama semua? Baturonan? Rekonan? Demikian suara kami. Salam bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menyampaikan ungkapan isi hati dari masyarakat. Ya, semoga kemesraan kita tidak cepat berlalu ya. Itu merupakan ungkapan isi hati kami semua untuk Bapak Gubernur. Biarkan kita kebersamaan ini terus kita bangun di dalam Tuhan. Baik, selanjutnya Bapak Mama ada permintaan dari jemaat dan Majelis Jemaat Ebenezer Noekas Muti untuk kita mendengarkan bersama perwakilan suara hati dari Bapak Ketua BP 3J yang juga adalah Kepala Dusun 2 Kobe. Dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama dengan rombongan, yang terhormat Bapak Putri Kupang atau yang mewakili Bapak Biskoro, singkatnya para undangan sekalian yang berkenan hadir dalam kehidupan kami dalam jemaat Ebenezer Noekas Muti menyangkut dengan program jet yang dibuat oleh gereja Ebenezer Noekas Muti. Mungkin di sini saya bersama dengan jemaat bahkan masyarakat Dusun 2 Kobe merasa bahwa inilah kenangan yang tak terlupakan, di mana lewat kehadiran seorang pemimpin orang nomor 1 Nusa Tenggara Timur baru pernah terjadi dalam wilayah Dusun 2 Kobe. Menjadi harapan kami sebagai warga jemaat Ebenezer
Ebenezer Noekas Muti yang adalah masyarakat Desa Dor Dusun Dokobe. Mungkin Bapak dari Kupang, jalan dari Kupang khutmi jalan aman-aman saja. Tapi setelah melewati Pasar Baum menuju Kobe, ada doa disampaikan kepada Tuhan. Semoga tiba di Kobe dengan selamat. Dan kami sebagai warga masyarakat di tempat ini, bahkan jemaat, kami punya tekad. Inilah kami dalam permohonan kami, doa yang kami sampaikan, jabat Tuhan ada pada kami, dan kehadiran Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur hadir bersama dengan kami menjadi sebuah kebanggaan, kenangan yang tak terlupakan. Untuk itu, saya mewakili jemaat Ebenezer Noekas Muti, bahkan masyarakat Dusun Dokobe, masih mau ingin memiliki seorang pemimpin seperti Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Victor Rescott. Karena gara-gara rumput seorang pemimpin hadir bersama dengan kami, itulah kenangan yang terlupakan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai Bapak dalam tugas dan pelayanan. Bahkan rombongan sekalian, setelah kembali dari tempat ini, ingatlah kami, karena kami menjadi bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hadirin yang kami kasihi, selanjutnya kita akan masuk pada acara penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Propejet yang akan disaksikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kita semua di ruangan ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Karena itu untuk yang pertama, yaitu penandatanganan nota kesepahaman kerjasama mini pabrik pakan ternak antara Majelis Jemaat Ebenezer Noekas Muti yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Eri, Pemerintah Desa Erbaun yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Desa, dan tim konsultan wirausaha pakan ternak A85 diwakili oleh Bapak Hadi Cawas. Kami mohon kesediaan untuk dapat mengambil tempat yang sudah kami siapkan. Juga kami mohon kesediaan perwakilan dari Badan Pengembangan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi Kemit untuk bersama-sama dengan Bapak Gubernur menyaksikan prosesi penandatanganan Propejet ini. Kepada Bapak Pendeta Jeffrey Watileo, kami mohon kesediaan untuk bisa ada di depan. Baik, kami persilakan untuk melakukan penandatanganan. Ini ayam atau babi nih? Ayam babi. Ayam babi. Kalau kita makan di sapi kan? Sapi nggak usah terlalu banyak. Atau ayam banyak. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama pemberian mini pabrik pakan ternak dan akan dilanjutkan secara teknis oleh para pihak. Tim pendampingan dan off-taker pengembangan ayam kuk bersama dengan Pak Andre sebagai pengusaha dan distributor ayam pedaging NTT. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk setiap rencana dan pekerjaan baik di bidang ekonomi bagi jemaat. Jika kita bekerja bersama-sama, kita yakin bahwa hasilnya akan memuaskan di dalam Tuhan. Amin. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dapat menyerahkan bantuan simbolis. Sekali lagi kami mohon kesediaan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang TPH
untuk penyerahan simbolis benih jagung untuk gerakan tanam TCPS Pola Kemitraan seluas 30 hektar di Jemaat Ebenezer Noekes Muti, Kepala Dinas. Bikin tanggal panen, coba perlu gitu. Ya Pak Pendeta tuh di tanggal panen tanggal berapa? Jangan tanggal panen, tanggal panen. Tanggal panen kapan? Oh, oke. Baik, kita lihat simbolis DOC dan pakan ternak 1.200 ekor yang sudah disiapkan. Silakan. Yang kami kasihi, tibalah kita pada acara puncak untuk sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur tercinta secara langsung untuk Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam nasional itu harus terhubung. Dan semua kita biasa. Itu menunjukkan bahwa kita orang Indonesia beragam. Tidak satu warna saja, berbagai warna, berbagai suku, agama, bahasa, jenis kulit, jenis rambut itu berbeda. Ada yang keriting, ada yang lurus. Yang keriting yang kali lu bikin lurus, yang lurus jadi keriting. Itu sudah begitu memang. Jadi jangan kita. Yang saya hormati Bupati Bang yang diwakili oleh Bapak Krisnoro. Ayo, saya kasih Pak Kris omong sedikit. Cukup sudah. Ketua KMK Masih Barat, Bapak Ketua Majelis Gereja Ebenezer Noekes Muti, Kepala Desa, orang tua semua di Erbaun, anak-anakku yang saya cintai. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Kamu semangat atau tidak? Semangat. Mau dapat uang atau tidak? Mau. Oh, anak saya. Baik, Bapak Mama semua. Saya tentunya dalam tugas saya sebagai gubernur 5 tahun ini saya terus mendorong, memberikan pikiran-pikiran dan meluruskan yang keliru. Saya melihat bahwa Nusa Tenggara Timur ini tidak miskin, cuma karena kita salah urus saja. Cara berpikirnya itu kadang-kadang keliru. Ada majelis di sini. Saya tidak tanya pada saya tanya majelis. Majelis ada, angkat tangan di majelis. Angkat tangan majelis. Nah, mari. 2 orang, mari maju dua-duanya. Begitu kalau benar dapat 1 orang 1 juta. Maju sudah dua-duanya. Maju sudah. Nah, majelis. Itu orang tua angkat tangan tadi suruh merata karena perlu tangan. Di sini sudah. Ini Bapak Pendeta, Bapak kan ada tepinya mami ini. Kalau di situ, di situ Pak. Kalau benar dapat 1 juta. Tambah. Don dengan 1 juta memang berat. Ya pikir nanti benar. Pertanyaannya berhubungan erat dengan pekerjaan Bapak Ibu setiap hari. Majelis toh, jadi pasti baca kitab pernah toh, mendengar khotbah juga pernah toh, melayani juga umat pernah toh. Nah, pertanyaannya berhubungan sekali dengan Bapak.
Yang benar dapat 1 juta. Orang Majus menyembah Yesus di mana? Pakai mic, mulai sudah. Tidak tahu. Di Bethlehem. Hah? Di Bethlehem. Di mana? Bethlehem di apa? Di kandang domba. Kandang domba. Lanjut. Di kota Bethlehem. Di mana? Di kandang domba. Kandang domba. Lanjut. Di kandang domba di kota Bethlehem. Kandang domba. Lanjut. Kandang domba. Lanjut. Kandang domba. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang sebuah jenis domba itu Majus menyembah Yesus di kandang domba? Karena salah. Jadi saya tanya, siapa yang bilang begitu? Kenapa? Ada di Alkitab. Ada di Alkitab? Ya. Nanti sebentar ke tempatku coba kebetulan. Tolong ada yang bisa buka ke saya, baca tentang gembala dan para Majus. Di mana Majus gembala menyembah Yesus dan di mana Majus menyembah Yesus. Tolong bisa dibantu. Bisa. Kalau sudah ada data tolong dibaca supaya seru majelis 5 orang ini deh. Sudah, Pak Luki bisa baca? Baca, agak kuat sedikit Pak. Matius 2, 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Oke, titik di situ. Anak itu masuklah rumah itu dan melihat anak itu. Baca gembala. Bentar, supaya kita belajar ini. Sebelum Majus kan gembala. Jadi tinggal kok geser ke sana. Pak Pendeta, Pak Ketua yang kami sedang berturut, bacaan bisa kita. Kepala-kepala daerah itu ada kepala-kepala yang tinggal di padang menjaga kawalan ternak mereka
Maka berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balongan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balongan. Cukup sampai. Lihat toh, yang tadi kalau gembala itu masuk dan bertemu dengan bayi di dalam balongan. Kalau Majus bertemu dengan anak itu di dalam. Jadi tidak di balongan. Mengapa? Pada saat nanti kalau kita tanya, mengapa Herodes perintah bunuh anak-anak berapa tahun? 2 tahun ke bawah. Kenapa tidak 3 tahun? Langsung kita dapat pastikan bahwa 2 tahun itu karena Herodes tanya ke baik, kapan lihat bintang ini? Itulah maksudnya dia sedang menghitung anak ini umur berapa, supaya dia mau perintah bunuh semua. Perintah membunuh itu adalah menghitung perjalanan jarak jauh, karena dulu belum ada pesawat. Dulu paling maksimal ada kuda dah. Jadi hitung perjalanan itu paling lambat sampai dengan orang bertemu dan tidak terlapor dia itu paling lambat 2 tahun. Maka kira-kira usia Yesus waktu itu 1 tahun lebih. Karena itu di dalam balungan, orang tidak 1 tahun lebih karena itu emergensi sifat. Jadi dia ada di rumah, pulang di rumah, usianya 1 tahun lebih, dan dia sudah jadi anak bukan bayi. Dan karena itu kalau pertanyaan orang tanya, kenapa Herodes tidak suruh bunuh 3 tahun? Tidak bisa. 2 tahun adalah waktu maksimal perjalanan jalan tempuh dari timur sana sampai di Yerusalem, dan dong dicari, dan itu bukan cari-cari bintang antar-antar. Zaman dulu itu belum sama kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita bilang mau datang di Airbound itu di mana? Sherlock dong, share lokasi. Itulah ilmu itu dulu dimiliki oleh Mesopotamia. Mereka yang punya itu ilmu. Jadi mereka bisa tahu bintang begini, kedudukan bintang di sini, bumi begini, matahari begini, bulan begini, tarik dia begini, nah rumahnya gini. Karena itu tidak semua orang tahu itu rumah, karena itu titik koordinat. Tidak semua orang tahu. Karena itu titik koordinat, maka tidak semua orang tahu rumah itu. Yang tahu adalah yang punya ilmu untuk berhitung bagaimana titik koordinat, kedudukan bulan, bumi, itu dihitung, dan bintang, itu dihitung dengan baik. Karena itu mulai dari itu. Apa dia taruh? Tidak ada. Supaya kalau orang tanya, kenapa tidak 3 tahun? Kenapa 3 tahun? Jawabannya adalah karena perjalanan mereka itu maksimal itu. Yang hitung yang tidak lapor balik. Itu betul-betul tidak lapor balik kan? Itu orang dari mana? Matahari itu 2 tahun. Itulah kalau 1 tahun lebih atau 2 tahun, maka tidak mungkin Maria dan Yusuf hidup di situ selama 1 tahun. Karena itu langkah sifatnya emergensi. Emergensi itu darurat, bukan tempat baik, itu darurat. Masa orang lama-lama darurat? Dia kan bukan, dia ada rumah, bukan tidak ada rumah, toh. Jadi tidak dapat 1 juta. Itulah mengapa saya berkeliling. Saya ingin meluruskan pikiran-pikiran itu, baik di pemerintahan maupun di, karena kalau kita salah berpikir, hasilnya keliru. Nomor 2, saya bawa peluang. Nanti di 2 ini, saya pakai 2 ini, Gembala dan Majus. Nanti datang di Airbound, sampai di Airbound, saya mulai dari sini. Gembala ini, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Pendeta. Menurut buku-buku Talmud, mereka ini adalah kelompok yang tidak bisa dipercaya. Kitab-kitab Talmud menjelaskan bagaimana mereka standar sosial zaman itu. Ini manusia, kalau ada orang bunuh orang di depan mereka,
lalu yang jadi saksinya hanya mereka saja, pergi lapor, lalu bawa di persidangan bahwa ada orang bunuh, lalu yang siapa saksinya ternyata datang para gembala, maka pengadilan harus putuskan tidak ada perkara. Kenapa? Karena ini orang kelompok yang tidak bisa dipercaya, tukang tipu, pernah potong diam-diam bilang sakit, itu ada di sekitar atau tidak? Kalau Bapak kasih hewan pelihara, orang titip hewan, dia tidak lapor, Bapak, ada 2, 1 sumati. Nah 1 yang punya padahal, dia hanya lapor 1 sumati. Ini tipikal kelompok-kelompok masyarakat zaman itu untuk profesi peternak. Karena itu para gembala itu menjaga orang punya, mereka tidak memiliki, mereka jaga orang punya barang, jaga para bangsawan punya. Tapi mereka suka tipu bangsawan, dong potong memakan atau dorong itu ke apa namanya domba dan segala macam masuk dalam jurang, kaki patah dan segala macam. Zaman itu orang tidak boleh, kalau cacat itu tidak boleh dimakan, hanya mereka saya makan. Kalau cacat tidak boleh dipakai untuk persembahkan, bahkan tidak boleh, bangsawan tidak boleh makan. Nah karena itu mereka dianggap tipu. Tapi kita lihat waktu Yesus begitu dilahirkan, surga memutuskan lain. Surga memutuskan kelompok ini sebagai saksi utama dan pertama. Hati-hati. Dunia bilang orang tidak layak, tapi Tuhan bilang kelompok ini menjadi saksi pertama dan terutama. Mengapa? Karena dia mau buat contoh, bukan karena dia mau pakai. Dia mau kasih contoh nanti. Orang kelompok-kelompok ini bisa menjadi berguna bila kita ajar dengan baik. Jadi begitu putusan. Karena itu dia kasih turun pembawa berita, tidak dijelaskan di situ, hanya malaikat yang bawa berita. Yang tukang bawa berita ini siapa? Malaikat yang tukang bawa berita ini siapa? Nah, Jibril. Tidak dijelaskan di situ, tapi pembawa berita selalu Jibril. Itu tukang pos. Raja posnya surga itu Jibril. Dia pun kelas di bawah dan Lucifer. Jadi kalau mau Lucifer ganggu saja, mungkin waktu itu lebih sering berapa bisa Lucifer ganggu saja. Soalnya ganggu dia pulang. Dia pulang di bawah. Nah, karena perintah dari surga untuk Jibril segera datang menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala, kamu akan menjadi manusia yang punya kelas, bisa bersaksi. Kamu pikir lihat, ini modalnya diajarkan dengan baik supaya mereka bertemu Tuhannya. Karena itu pergi di kotanya di mana, tempatnya di mana, modelnya macam apa, kandangnya di mana, bungkus pakai apa, sangat eksplisit. Eksplisit itu terang benderang, jelas. Itu eksplisit, terang benderang dan jelas. Maka mereka pergi ketemu. Pesannya adalah orang kalau bodoh tidak bisa ketemu Tuhan. Musik saja sendiri tepat, jelas, terang benderang, baru ketemu Tuhan. Betul dong? Mereka ketemu atau tidak ini? Ketemu. Karena ajar sedang terang, benderang, jelas, betul. Nah, ketemu. Orang Majus, ada yang ajar atau tidak? Orang tahu ilmunya. Karena orang berpengetahuan tidak ajar pasti ketemu Tuhan. Maka mereka zaman itu Majusi itu punya keyakinan, kepercayaan juga seperti bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahwa nanti akan ada juru selamat, Mesias akan datang. Tanda-tandanya mereka pelajari, tanda yang sama. Karena itu mereka pernah menyembah Yesus itu sebagai raja juga sebagai Mesias sekaligus. Karena mereka punya kepercayaan seperti itu juga. Nah karena itu mereka bakal menyembah dia dan mereka bertemu dan lihat analisisnya, maka datang. Pesannya begini, yang bodoh belajar supaya ketemu Tuhan, yang pintar akan ketemu Tuhan. Karena itu kita di dalam gereja ini belajar. Tapi kalau keluar pun tetap bodoh, tidak dapat Tuhan. Berdoa sampai kapanpun lari salah. Karena salah dia punya otak, salah tujuannya. Karena kita harus pintar. Itu juga kalau kita bawa pada statement Yesus, orang tanya Yesus, surga itu macam apa? Saya pelan-pelan nanti bawa ke tahun ini. Jadi jangan berbaik. Orang tanya Yesus, surga itu macam apa? Ini surga macam apa? Yesus jawab, surga itu seperti orang yang bergisi bau. Dia tidak bilang begitu, tapi ladang. Ladang yang maksudkan itu ladang yang sangat kering dan tidak dapat dipakai. Seperti yang tahu dia ada tempat, ada 30 hektar itu Pak Pendeta bilang tidak bisa tanam sekarang karena musim hujan baru. Berarti lahan itu lahan yang hanya bisa dipakai dalam 1 kali musim tanam, betul toh?
Nah, kira-kira mungkin di bawah dari itu lagi yang tidak laku-laku. Dia pergi ke ladang itu, dia menemukan harta karun. Harta karun itu apa? Harta karun itu harta tersembunyi, harta yang tidak terlihat, harta yang terpendam dan banyak sekali, berlipat-lipat kali ganda, banyak betul. Itu harta itu namanya harta karun. Tersembunyi, tidak terlihat, terpendam, itu nama harta karun. Jadi pertanyaan Yesus, surga itu kayak apa? Yesus bilang surga seperti seseorang yang pergi ke ladang bukan ladang subur, ladang yang tidak ada guna, tanah kosong semua, dan dia menemukan harta karun di situ, dan gembira hatinya, pulang dia jual seluruh hartanya, dan dia beli ladang itu. Sekarang saya mau tanya, berarti itu harta yang luar biasa toh? Karena dia tukar dari harta semua, dia beli itu lebih banyak lagi harta. Karena di sana lebih banyak harta dibandingkan di harta. Pertanyaan saya, kalau Yesus jawab begitu, maka kita yang ikut Yesus ini kan punya harta karun, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, sekarang setuju saya, mana harta karun? Begitu kita mengikuti Yesus, kita bisa setuju mana harta karunnya. Kalau orang tanya, Bapak kepala desa, kamu bergereja? Ya, kenapa kamu bergereja? Karena saya adalah murid Yesus. Kamu murid Yesus, betul? Murid Yesus. Di mana harta karun kamu? Yang Yesus bilang surga seperti seorang pergi untuk mendapatkan harta karun itu. Mana harta karun? Nah, kalau orang tanya begitu, kita tahu bagaimana kita harta karun. Banyak jemaat yang pasti tidak tahu. Saya pasti pendeta, saya belum tentu tahu, apalagi jemaat. Apa harta karun pengikut Yesus? Paling mudah adalah harta karun itu Yesus sendiri. Yesus bilang, harta karun, lu urus harta karun saya mau. Di saat aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku terpenjara, aku sakit, aku orang asing. Inilah Yesus. Itulah harta karun. Jadi saya datang dan teman-teman datang di sini, bukan saya baik. Saya sedang mengerjakan harta karun saya. Kita semua, pendeta semua, datang di sini. Tadi yang kita sedang kerja, gembira sekali. Kita akan banyak membantu banyak harta karun. Kita memiliki banyak harta karun. Kenapa orang tidak bisa lihat harta itu? Karena dia tidak punya kecerdasan untuk menilai. Makanya dia bilang, orang yang tidak laku-laku, orang hidup susah, orang yang tidak mengerti, bodoh dan hidup melarat, dia lihat itu sebagai orang yang membebani dia. Karena dia tidak lihat itu sesungguhnya Yesus. Itu yang Yesus bilang. Karena itu, begitu kita melihat orang-orang seperti ini bukan beban kita. Ini bukan orang-orang yang terbuang. Itulah harta karun yang Tuhan selalu berikan pada kita. Bila orang tanya sama kita, hai, di mana harta karun? Jangan tunjuk, ini harta karun saya. Orang ini dulu tidak pernah laku-laku. Saya bantu. Saya bikin mesin untuk pakan ternak. Saya minta untuk bantu di sana, dan dia sekarang punya pakan ternak sendiri, punya ayam KUB sendiri. Dia kasih makan yang kelor, ayam bertambah, dia hidup sejahtera, tidak tergantung sama orang lagi. Maka kita menyatakan harta karun saya satu dalam saya punya harta karun satu, 2, 3, 4, 100, 1000, 1.000.000. Itulah harta karun kita. Kalau itu kita bisa hitung, maka seperti apa yang Paulus sampaikan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan karena kamu punya harta karun. Tapi yang tidak ada harta karun tidak bisa. Kamu pasti mati dan mati selama-lamanya. Karena ukuran itu kamu masuk surga atau tidak, mulai hari ini sudah tahu. Orang setiap kita ini sudah tahu saya surga. Bukan karena saya percaya Yesus. Kan pasti kita tanya, masuk surga atau tidak? Masuk, kenapa? Saya percaya Yesus. Nanti kalau tanya, Yesus percaya kamu atau tidak? Kan tidak tahu. Tapi kalau maka kita punya harta karun, Yesus percaya saya. Buktikan. Karena di saat Yesus lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, saya mengurusnya. Dan dia tidak lagi lapar, haus. Dia tidak lagi telanjang. Dia tidak lagi jadi orang asing. Dia tidak lagi sakit. Karena itu saya. Itu harta karun kita. Karena itu saya sebagai murid, kemanapun saya pergi, bukan saya orang baik,
tapi saya sedang mengerjakan harta karun saya. Saya mengajar ke teman-teman saya semua, para gadis-gadis, kita bukan bekerja untuk menjadi orang baik atau dipuji orang. Kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena itu jalan sini dimanapun ini tidak berat. Ada jalan yang lebih berat yang membahayakan, yang bisa mendatangkan bahaya buat kami dalam perjalanan kami. Sangat membahayakan. Berjalan dalam malam hari dengan jalan di bawah jurang kiri kanan dengan sangat luar biasa berat. Tapi kami jalan. Karena kami tahu tidak mungkin kami celaka. Karena kami sedang dituntut untuk membangun harta kami. Untuk bukan saja kepentingan kami pribadi, tapi untuk kepentingan surga tentu. Karena itu, saya minta kita semua jelas. Tadi kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita akan banyak bantu membangun harta karun banyak di air bawah sini. Kita akan cari orang-orang yang tidak bisa laku-laku. Itu harta karun kita. Orang biasa tidak mau, kalau datang pejabat, semua pejabat semua dulu. Orang yang tidak laku-laku, hidup tidak laku, yang kita usir jauh-jauh. Anak-anak seperti ini usir hilang. Saya suka melintas duduk depan sini. Itulah. Mereka adalah harta karun kita. Mereka semua adalah harta karun. Kalau mereka tidak laku-laku dan rusak, maka kita sedang membuang harta karun. Karena itu, tanam jagung panen sapi. Kita harus kerjakan secara baik. Kenapa? Kalau panen jagung lagi, pabrik sudah ada, dia tidak jual lagi. Langsung dibawa, orang bisa tampung untuk bikin jagung yang menjadi pakan kelapa. Jadi ada jagung tidak jual kedua, sudah langsung dipakai. Kelor bisa jual, bisa dicampur di pabrik, di tempat makan ternak itu. Karena kelor itu proteinnya tinggi. Kita manusia yang makan saja luar biasa, apalagi ternak. Karena itu babi yang dikasih makan kelor, lemaknya tipis. Kami sudah coba. Ya Ibu Yohana, lemaknya tipis punya daya tahan. Ayam kalau makan kelor, badan besar, dan semangat luar biasa. Bertelur mati bung, tambah kelor lagi. Nah, karena itu ini ilmu pengetahuan. Karena kita tidak tahu saja, jadi kita lihat seolah-olah kita susah. Dan yang lain-lain kita akan buat. Karena itu saya lihat gereja sudah buat begitu, dan saya percaya dengan anak muda ini bergerak. Maka tahun depan akan maju luar biasa. Saya tidak ragu-ragu untuk tolong hubungi saya. Karena bukan saya orang baik, saya mau ikut berserta untuk membangun harta karun saya. Jangan sampai nanti saya begitu mati, Lucky Koli punya jabatan lebih tinggi dari saya. Kan tidak bagus itu. Tidak bagus. Saya nanti mati, keuntungan saya harus di atas daripada saya berkali. Yang tiba-tiba kali saya, lebih tinggi dari saya, Pak. Atau salah-salah saya tidak masuk, dia di sana. Bye-bye. Nah, kan tidak bagus. Karena itu memang di dalam gereja ya, Pak Ketua KNK, Pak Jeffrey, begini, Ketua Majelis, DPS. Di dalam gereja itu harus dibuat supaya orang semua yang mati itu tidak selamanya diserahkan kepada Tuhan. Ada diserahkan ke iblis juga. Itu bukan kita yang bicara, itu Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah saudaraku yang hina ini, yang hina tadi, yang lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, maka kamu telah melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk dalam rumah Bapakku yang telah disiapkan kepadamu pada saat dunia ini diciptakan. Berarti masuk surga ya kan? Orang muda begini masuk surga. Tapi dia bilang juga, bila kamu tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Maka kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikut. Karena itu setiap kita dalam gereja ini, setiap hari kita lihat orang, bantu kita saudara, mari kita kumpul, bantu saudara kita. Saudara kita supaya dia bisa hidup baik. Tapi kalau ada tidak mau, ngomong udah tidak mau, begitu dia mati, dia tidak diserahkan di Tuhan. Pada jemaat semua yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan saudara kita pada iblis dan para pengikut. Karena ini orang memang tidak mungkin masuk surga, masa kita omong orang-orang kita tipu orang. Ini sudah tahu kan orang tidak di surga, kita bilang dia ke surga. Telah kembali rumah Bapak di surga. Tidak, ini orang tidak kembali rumah Bapak. Ini orang kembali ke iblis. Nah, itu bukan kata saya, itu kata Yesus. Betul atau tidak? Bila kamu tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Dan kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Ada dalam iblis dan para hamba-hamba, malaikat. Itu ada yang juga. Nah karena itu pekerjaan kita hari ini di sini
Bukan gubernur datang bekerja, tetapi kita bekerja dalam sebuah kelompok kerja untuk kita membangun dan mengumpulkan harta karun kita masing-masing. Saya sebagai gubernur, ada ketua KK, ada Pak Jeffrey, ada ketua majelis Ebenezer, ada Pak Muni, Pak Krisporo, ada kita petani sekali. Semua kita di sini terlibat untuk membangun harta karun. Karena itu, satu kelonnya sudah jalan, tanam lagi. Kedua, nanti mesin pengering. Ketiga, ini mesin pengering bisa kan kalau ini mesin pengering. Nanti sudah jalan kita atur untuk mesin pengepung. Jadi tidak perlu lagi jual daun. Kita sudah bisa bilang Lamoringa kami jual tepung. 1 kilo, dia beli berapa? 1 kilo dan pasar 5.000. Jual dan tepung itu bisa 100.000. Jadi 100.000 per kilo tepung galon. Dengan demikian makin hari kita makin maju. Karena kita makin cerdas, kita makin produktif. Ini semua kita lakukan. Dan saya tidak ragu-ragu. Jangan saya tidak jadi gubernur, kalian tidak. Saya kalau jadi gubernur uangnya terbatas. Dan kalau tidak jadi gubernur uang lebih banyak. Karena kalau jadi gubernur tidak boleh terima uang. Nanti ditangkap oleh KPK, jaksa dan polisi. Tapi kalau tidak jadi gubernur banyak sekali pemberian. Dan saya tidak boleh menolak karena memang saya tidak berhubungan dengan apa. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti kalau tidak jadi gubernur lagi banyak uang. Jangan terbalik. Saya kalau masih jadi gubernur uangnya terbatas. Nanti tanggal 5 habis, sudah saya tidak jadi gubernur, maka mulailah banyak pemberian tentang saya. Dan orang akan datang, yang dulu kalau tidak datang kita telepon. Gimana ya? Pastilah, oh ya saya akan menghadap. Nah, itu namanya networkingnya ada. Gitu. Nah, karena itu saya ingin untuk kita bekerja lebih giat lagi dan tolong Bapak Desa rumuskan siapa-siapa saja mereka yang lagi miskin yang tidak bisa hidup ini. Mereka itulah harta karun. Tetapi seperti tadi Bapak Ketua KMK sampaikan, dididik untuk mandiri, bukan dia hanya kita bantu untuk dia. Karena dia tidak mandiri tidak jadi kita dapat hadiah. Dia bukan harta karun. Sampai dia mandiri itu berharta karun. Karena itu Ketua KMK sampaikan, kita jangan hanya minta bantuan saja, tapi mandiri. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu telah selesai kalau hidup ini tidak perlu dibantu orang lagi. Jangan sendiri-sendiri. Itu tidak laku itu. Ya kita bilang dia, kau minta terus tidak jadi, kami serahkan kau ke ini. Mau? Nah, jadi dia berubah. Jadi memang itu harus ada kemandirian di sana. Tidak mungkin kita main minta-minta terus. Karena itu tugas pemerintah dan gereja, kita semua masyarakat adalah bagaimana kita membangun kemandirian baik diri kita dalam rumah tangga kita dan sesama kita di sekeliling kita untuk kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Allah. Karena itu saya ingin siang hari ini sudah lewat jam 12 sudah masuk. Saya ingin untuk kita bekerja secara luar biasa. Orang yang kerja keras, tanpa pengetahuan hasilnya kecewa. Orang berpengetahuan tidak kerja, ini manusia cuma ngomong saja. Banyak ngomong banyak, ngomong benar, tapi dia tidak hasil karena dia sendiri tahu ilmunya dia tahu, tapi dia tidak mau kerja. Ini manusia cuma ngomong saja. Habis ngomong makan minta kan seberapa kali. Manusia begini banyak di Facebook itu banyak. Ngomong saja, dia tidak mengerti. Nah, kita bilang kalau makan di dunia ini setiap tahun itu ada survei terhadap angka kecukupan gizi. Yang 3 disurvei itu 1 makan karbohidrat, 2 makan lemak, 3 makan protein. 3 ini menjadi sebuah ukuran apakah negara itu sudah maju atau tidak. Makan karbohidrat banyak negara itu belum maju karena yang namanya protein itu mahal, lemak itu mahal, protein itu kan ayam, ikan, kelor, moringa itu protein. Karena nanti harganya mahal. Hari ini boleh beli, tapi ke depan mahal itu protein. Lemak itu margarin, mentega, alpukat itu lemak itu. Lemak. Nah, itu barang mahal semua. Jadi kalau nanti surveinya ternyata kita makan karbohidrat di bawah, protein makin tinggi, maka itu orang-orang yang sudah menuju pada sejahtera. Tapi kalau nasinya tumpuk, ikan 1 biji, makan sedikit nanti sendok terakhir ikannya masuk, nah itu masuk miskin. Nah, itu bukan saya, itu pengetahuan. Itu survei untuk kebutuhan gizi di dunia survei.
Survei 3 hal itu, 1 lemak, 2 protein, 3 karbohidrat. Semua negara diuji, negara Mama Jepang, dia sudah di bawah 10. Kita masih 14% karbohidrat, lemak dan karbohidrat. Nanti makin lama makin turun, kita tidak akan ribut beras naik lagi. Karena itu tidak masalah, kita ribut kalau proteinnya naik. Sekarang kalau ayam naik orang tidak bermasalah, tapi kalau beras naik ribut besar. Kenapa? Karena konsumsi terbesar negara ini masih beras. Padahal sebenarnya karbohidrat itu tidak hanya datang dari beras saja, ada juga pembibitan. Cuma karena kita suruh makan nasi semua, begitu tidak ada beras kita belum makan. Makan kau belum kan? Dia ada makan roti, tadi ada makan tingkok tadi atau ubi tadi ada makan ubi patatas tadi. Makan kau belum, karena yang dimaksud makan itu nasi. Nah ini kan cara berpikir pelan-pelan kita latih supaya depan lurus. Dan ini tidak mudah, merubah mindset tidak mudah. Itu tidak gampang. Sekelas Yesus saja merubah mindset dan merubah ini, itu dia berkorban yang mati, bakal lagi. Karena itu penakut itu tidak orang berani. Nah, di dalam gereja itu 3 karakter ini harus ada dalam gereja: cerdas, peduli, dan berani. Ini 3 karakter dasar yang dimiliki oleh Allah yang terdapat dalam diri kita, yang disebut gambaran Allah dalam diri kita. Gambaran Allah, imago Dei. Gambaran Allah, citra Allah dalam diri kita itu adalah bukan kita muka sama dengan Tuhan Allah, bukan kita hidung sama dengan Tuhan Allah, tapi kita punya pengetahuan kita punya kepedulian kita kecerdasan kita itu yang Tuhan Allah kasih. Orang cerdas itu sifat Allah dalam diri. Kalau orang berpengetahuan itu adalah sifat Allah dalam diri. Orang yang peduli punya kasih itu adalah sifat Allah dalam diri. Orang yang berani membela orang yang tertindas itu sifat Allah dalam diri. Kalau dia tidak punya 3-3 tidak ada sifat Allah dalam diri. Itulah Think, Heart, and God, pakai bahasa semalam. Orang yang cerdas, orang yang peduli, dan orang yang berani. 3 ini menjadi kekuatan gereja untuk kemanapun mereka. 3 ini menjadi kekuatan manusia untuk kemanapun mereka. Kalau dia punya 3 ini, dia bisa hidup baik. Kalau tidak punya 3 ini, tergantung kiri-kanan. Karena itu kita harus bangun. Anak-anak harus saya bangun. Pikiran-pikiran begini harus kita bangun terus di dalam gereja. Ini akan menjadi isu besar dunia. Isu besar dunia itu kan 1, pangan. Yang tadi kita ngomong tanam jagung pada saat ini termasuk ternak perikanan. Nanti di sini ada gadis perikanan di sini. Tolong nanti bikin apa? Bioflok bikin di sini 5 begitu. Tahun depan kamu kan sekarang belum punya uang kan? Kamu rumuskan saya tahun depan kau bikin bioflok supaya mereka punya ikan di sini. Jadi ikan adila, ikan situ kamu bikin di sini sehingga mereka punya protein cukup. Nanti mereka bisa jual atau makan sendiri di dalam sini untuk cukup. Nah, itu pangan. Isu pertama dunia. Kedua, energi. Energi ini ada listriknya, ada macam-macam. Jadi kita ini banyak. Nanti ke depan kita tidak pakai listrik lagi, kita matahari begini kita sudah langsung menyala semua. Kita pasang matahari. Energi. 3, air. Kita masalah dalam air. Dunia masalah dalam air. Kita NTT termasuk masalah dalam air. 4 adalah populasi itu orang tidak mau beranak lagi, orang tidak mau punya anak lagi, orang tidak mau kawin antara perempuan dan laki, banyak mau pilih laki dan laki, perempuan dan perempuan, maka tidak bisa anak. Nah, atau dia pilih perempuan dan laki tapi dia tidak mau punya anak. Dan saya minta saudara-saudara saya di sini, tolong pendeta untuk disampaikan bahwa kita harus punya generasi, harus. Karena nanti ke depan krisis generasi di Eropa orang tidak bisa berusaha karena tidak ada anak lagi. Orang akan tidak punya ini. Bahkan di negara-negara sekarang kalau mau pindah dari Eropa pergi di Eropa menjadi warga negara Eropa punya anak nanti dikasih tanggung 6 bulan libur pergi di mana-mana dorong bayar. Dorong bayar 1 tahun kita libur 6 bulan. Yang penting punya anak. Bayangkan negaranya sampai sudah bikin di keluarga kayak begitu. Jadi sampai punya anak di Eropa sekarang dia dikasih libur 6 bulan, gaji full 1 tahun. Tapi dia libur 6 bulan, terserah kemana. Liburan pun dikasih uang untuk liburan. Hebat kan? Anak itu ditanggung hari ini. Jadi kita tidak boleh hilang harapan ya. Kita punya anak dan kita bertumbuh, kita akan menguasai dunia ke depan. Caranya adalah kita harus punya anak, tapi jangan banyak-banyak miskin doang. Biarin dulu. Jangan gara-gara burung begini, lu tipa buat punya dulu. Waktu kalau bikin api yang 1 dan 1 sebelum datang dulu. Tapi memang wajib punya anak. Nah, karena itu saya terus mendorong dimanapun saya berada, saya ngomong begini. Karena nanti supaya nanti harinya datang, saya tidak salah lagi. Saya sudah menyampaikan informasi ini ke Bapak Ibu semua, bahwa akan datang harinya
orang tidak akan memiliki anak di daerah kita juga. Di daerah kita juga orang kawin tapi dan dua hanya pacaran saja. Nanti kita akan mengalami itu. Supaya kita jangan mengalami itu, dari sekarang kita bangun pakar. Tidak boleh. Nilai itu tidak boleh masuk kita. Kita harus tetap punya generasi. Bila kita lakukan ini, maka Nusa Tenggara Timur akan maju terus. Dan saya yakin dengan perubahan dunia hari ini, NTT diberikan ruang yang cukup banyak untuk bisa berkiprah di kancah dunia karena kita mampu mengisi seluruh kebutuhan-kebutuhan itu dengan catatan pendidikan kita, bahasa kita. Anak-anak, saya akan berbahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa asing yang banyak, sehingga nanti selesai dari situ mereka kemana saja pergi, mereka bisa dipakai di mana saja. Tangan kita, dunia ilmu pengetahuan kita harus maju, dunia pendidikan kita harus maju. Terus kami di provinsi terus mendesain berbagai teman, ada pendeta Joni Ilapo, ada berbagai teman-teman, Pak Bobi Lianto, ini berbagai teman-teman untuk kita berkolaborasi dalam dunia pendidikan untuk kita bisa melahirkan anak-anak kita yang hebat. Hanya gimmick saja belum punya, tapi kita nyontek saja. Kita nyontek di Joni Ilapo punya. Saya lihat itu sebuah desain pendidikan yang baik. Nyontek saja kita bikin satu, Pak Jeffrey. Tidak usah bikin banyak-banyak. Kita bikin satu saja. Kita sama-sama saja. Tidak kita tunggu bila nanti Sinore bertutur. Kita tidak. Kalian kerja begini. Ini kita kerja sudah. Jangan pikir nanti Sinore nanti begini. Tidak. Sekarang tidak akan lakukan. Lebih baik kita bangun sendiri. Bikin saja di mana tempatnya. Kita siapkan guru, kita latih guru, kita kasih sekolah gurunya. Kita harus sekolah sama-sama. Saya ikut teman-teman lain kita akan sama-sama. Satu dulu sekolah. Entah ke SD, entah PAUD, entah SD atau SD. Kita mulai SD dulu. SD-nya bagus, dia nanam-nanam, dia pasang nama masa SMP, kita bikin SMP-nya. Sebelum hari ini kita sudah siapkan guru SMP-nya. Nanti dia naik lagi bagus, dia naik, kita sudah siapkan guru SMA-nya. Kita bikin saja dulu satu sekolah. Sekolah SD Kristen mana terserah tadi. Uang saya ikut. Kita semua program saya sendiri, kita juga sama-sama. Tapi kita bangun yang punya kualitas. Karena Gemis ini salah satu organisasi besar di dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Kalau kita siap satu standar ini, nanti teman-teman lain kalau tertarik, mereka belajar saja. Kalau dia belajar di tempat lain kan malu dong. Itu bukan Gemis. Tapi kan Gemis dengan standar itu, pasti Gemisnya tidak malu lagi belajar kan dia sesama Gemis. Karena itu kita bangun itu dulu ke depan. Tunjuk saya nanti saya yakin Pak Devi, orang muda ini ada beberapa kita pendeta muda semua, kumpul semua. Kita langsung bikin saja gitu. Desain dia, gurunya perlu berapa orang, kita ke sekolah mereka siapkan dulu. Sambil gedungnya kita pinjam di mana, tapi gurunya kita ke sekolah mereka. Sudah siap guru umpama 6 kelas toh, berarti minimal ada 12 guru. Kita siapkan. 12 guru ini gaji tiap bulan berapa, dia hampir sekolah dia berhasil berapa. Kita bikin itu. Saya mau itu. Satu sekolah saja SD dulu. Habis mereka dalam sekolah 6 tahun ini, sampai kelas 6 kita sudah punya guru SMP siap. Sambil orang jalan ini kita siapkan guru SMA. Sehingga kita punya SD, SMP, SMA Kristen. Nah, kita punya itu. Karena kita universitas sudah ada. Nah itu kita supply nanti ke universitas, jadi lebih mudah. Karena kita punya basis di bawah, basicnya udah kuat sekali, sehingga waktu ke sana sudah aman. SD ini cuma 3 saja kita ada, matematika, bahasa Inggris, tambah dengan apa namanya sejarah, sambil yang lain itu ajar nilai saja. Kita ajar nilai kejujuran macam apa, nilai kita ajar. Dia dilatih di dalam kehidupan. Saya pikir itu mimpi saya. Kenapa saya ngomong ini tiba-tiba? Karena saya lihat dari semua saya bicara, yang bisa jadi saya pemimpinnya adalah kelompok apa nama Jekot ini dengan teman-teman. Saya minta lagi kita masuk lagi. Sambil ini kita tolong yang sudah jalan ini, kita bikin lagi ini satu ini PR kita. Ini kita membangun kata kartu ya saya. Jadi kita bikin. Entah di mana terserah. Mau putus di mana? Entah di kota Kupang boleh, entah di luar kota Kupang boleh. Di mana tempatnya jangan itu. Atau gereja kita punya gereja. Daripada gereja kosong-kosong kita punya gereja. Ada majelis yang berani betul untuk berbeda. Kita bikin dengan sekolah SD kita start SD. Mungkin 3 kelas dulu, kelas 1 atau kelas 2, kita kelas 1 kelas 2. Gurunya guru hebat. Kita siapkan guru yang berkelas betul. Sehingga kalau ngajar itu tidak salah seperti tadi maju datang sembah Yesus di Palungan itu tidak salah seperti itu. Karena kita ngajar pas, tidak berubah. Ngajar di top. Nah itu saya mau guru-guru hebat itu. Nah kita siapkan gurunya dulu. Karena itu 1 tahun 2 tahun ini. Tolong kita bikin perencanaan, kita siapkan guru SD. Sambil guru SD ini mereka kita bukan berjalan, kita menyiapkan guru SMP dan guru SMA sekaligus. Saya biar bisa toh, cocoklah. Kalau sudah bisa begitu, saya pikir cukup sudah. Saya mau pulang kembali ke kantor. Semua hal-hal lain di sini ada Ibu Kadis Peternakan. Nanti ada bantuan
ayam KUB tadi dengan babi, nanti kita lihat anakan babi untuk taruh di sini batu. Ibu Yoti buat berapa uangnya maupun saya. Nanti dari perikanan sudah ada, apa namanya, pertanian sudah ada. Nah, saya pikir itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.